ini baru ya, santri Darul Inayah kalau gini kan. Nah, kebetulan dan saya pun berbangga sekali pada malam hari ini kita akan kedatangan sosok orang-orang yang luar biasa. Ya, nanti kita akan banyak berbicara mengenai orang-orang yang nanti akan tampil di panggung. Seperti apa? Ya nanti kita banyak berbicara, banyak mendengar ilmu-ilmu, pengalaman-pengalaman yang nanti yang hari ini menjadi narasumber gitu. Ya betul, Ya. jadi narasumber. Oke, jadi kita namakan kok Darul Inayah Talk Show atau Talk Show Darul Inayah nih kamu? Talk show Darul Inayah. Oke, aplaus buat teman-teman semuanya ya. Ya. Terima kasih Umam, terima kasih Rizky. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Jadi selama ini kita mengenal sosok Abuya atau Abi tercinta kita mungkin kurang gitu kan. Ya malam ini mungkin akan sedikit ada pertanyaan gitu ya Abi ya. Ya, Bi begini Bi, mohon maaf Bi sebelumnya gitu ya. Gini Bi, pertanyaan pertama gini Bi. Untuk mengenal sosok seorang Abi kita harus tahu perjalanan Abi dulu bagaimana gitu ya. Gitu. Jadi gini Bi, perjalanan pendidikan latar belakang dulu Abi gitu ya. Abi kan dulu mohon maaf juga bukan dari keluarga yang kaya ya Bi ya. Dari keluarga yang biasa saja gitu ya. Dan Abi yang kita dengar ya Kak Rizky ya, Abi juga dulu perjuangan dalam menyelesaikan kuliahnya juga ya, gitu ya. Sering beberapa kali pindah, kalau nggak salah tuh pindah kuliah ya Bi ya. Iya, pindah universitas dikarenakan memang pengurangan biaya gitu ya Bi ya. Ya, tapi walaupun bagaimanapun Abi tetap bisa menyelesaikannya sebagai sarjana S1 pada zaman dulu. Oke, tepuk tangan dong ya. Jadi boleh diceritakan singkat perjalanannya Bi, seperti apa Bi? Silakan Bi. Sebenarnya rangkuman dari mulai awal tempat ini, pondok ini berdiri, karir Abi sejak kecil sampai saat ini sebenarnya ini sudah dirangkum ya Bi ya. Ini yang berjudul Merajut Mimpi. Ya, ini merajut mimpi dan santri harus, apalagi alumni yang belum punya buku ini, karena kalau kita ini buka buku ini dari awal sampai kebangkitannya, termasuk alumni yang tiap angkatan juga ada di sini ya, Semuanya tercatat semua ada di sini ya Bi ya. Oke. Hanya secara singkat bahwa Abi dulu ini termasuk orang yang kurang beruntung. Oke. Ya, Jadi sama seperti anak-anak yang sekarang ya Bi ya. Bahkan lebih. Bahkan lebih parah. Ya. Oke. Lebih parah dulu itu. Karena bagaimana? Dulu itu Abi ini habis SD meninggalkan tempat ini. Oh. Ini Iya. dalam keadaan sangat kekurangan ya. Habis SD juga sama seperti kalian, masih kecil, kita dititipkan oleh ayah itu di Padalarang. Padalarang itu bukan Padalarang sekarang, Padalarang dulu. Masih hutan ya. Ya, masih oplet. Kita ke Padalarang ini harus jalan kaki, melewati jalan Pasir Halang sampai ke stasiun. Nah, Abi itu dulu dititipkan di UAK atau di saudara di dekat stasiun itu di sana, sehingga kita pulang ini harus jalan kaki. Ya, antara Padalarang dengan Cisarua. Mengapa pulang? Karena kita ini dibatasi. Satu minggu itu hanya dikasih uang sekitar 20 rupiah. 20 rupiah pada zaman itu berapa ya? 20 rupiah. Beas 5 liter, ada sayurnya, ada asinnya. Itu harus cukup untuk kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 10 minggu. Subhanallah. Itu ingat saja, karena dulu itu belum ada seragam. Ya, Abi itu orang kampung, ibu juga sama. Ya, masuk ke sekolah yang ya agak lumayan agak kota, itu nggak dikasih celana, sehingga ingat saja ya, begitu kita masuk, karena kita ini robek, diketawain pas masuk sama teman-teman. Aduh, sampai sekarang tuh ingat siapa yang pertama kali
waktu itu menyapa dan apa istilahnya memberikan menertawakan kepada kita itu adalah Pak Dedi sampai sekarang. Makanya Abi suka terkenang kalau kepada kalian siapa orang yang pertama kali menyentuh kita, karena Abi juga ingat. Ya. Orang dari kampung, orang lain menyoraki, ya kita bahkan diomel-omel. Ya, dibully kalau bahasa sekarang ya, Bi. Gitu. Tapi ada teman Pak Dedi itu, Pak Dedi yang selalu kita berikan semangat. Tapi alhamdulillah kita ini juga. Kemudian siapa lagi? Ada Pak Didin. Ya setiap jalan dari rumah stasiun sampai Tagok itu kan cukup jauh. Kita jalan kaki. Mengapa? Karena kita keterbatasan dana. Nah, jadi Abi ini bukan orang kaya. Nah, ini adalah yang kakak ini adalah juga sama. Sebelum dia waktu SD, Abi ini pekerjaannya itu ngurus kambing di sini ada. Oh, jadi dia itu Abi ngarit. Iya. Gak bisa bermain sama yang lain, ngarit, ngalah sulu, kalau istilah Sundanya ya. Ya, berapa jadi, domba yang diurus oleh Abi ini sama kakak ini 20 ekor. 20 ekor. Setiap hari berapa karung gitu bikin? Pokoknya pulang sekolah sudah nggak bisa apa-apa. Main. Nah, ada yang lucu. Abi ini kan masih kelas 2 waktu itu. 2 SD ya, Bi? 2 SD. Betul. Ya, jadi begitu kelas SD sudah diberi tanggung jawab pagi-pagi ini harus pergi ke pasar Baru Pai. Yaitu untuk membawa beras. Coba bayangkan naik sepeda, ngedorong keras, yang kadang-kadang waktu sampai berapa ya? Hampir 30 kilo itu didorong dari Barui ke sini. Wah, luar biasa. Sudah nggak kebayang bagaimana perjuangan waktu itu ya. Badan Abi dulu sama kecil karena kurang makan. Ya, mengapa kurang makan? Karena Umi itu kalau ngasih makan satu hari itu cuma 1 kali pagi-pagi saja dengan untuk siang. Jadi kalau sekarang mau makan siang silakan kau bagi. Jadi nasi pagi-pagi digaris set. Nah, ini yang satunya yang makan pagi, yang satunya untuk pulang sekolah. Abi paling jahil dengan Umi, Abajar, dengan Ibu, kita kakak. Jadi kalau pulang itu suka duluan. Yeah. Nah, jadi yang punya kakak atau adik dimakan, adiknya marah. Jahilnya masih sampai sekarang ya. Kenapa? Karena saking keterbatasannya. Nah, ya di Pelaran Abi ini waktu pas kelas 1 SMP kali ya, jadi kelas 2. Nah, baru kelas 2 baru. Nah, dari saudara itu dari Wai dipindah karena ada masjid katanya yang tidak ada tukang adan. Mau aja lah. Mau ya. Iya. Tujuannya mudah-mudahan bisa makan enak. Akhirnya Abi pindah di masjid sampai sekarang ingat ya di masjid di Balarang itu, di masjid namanya Masjid Al-Bayina. Ya, di Balarang di Ranca Bali. Nah, di sana itu ya, tukang adan. Ya, jadi muadzin ya, Bi. Tukang adan ya. Dari tukang adan itulah kita kenal Bapak DKM, Pak Mami, banyak teman. Akhirnya dari sanalah ya Abi main ke rumah Pak DKM, Pak Mami itu melihat tayangan TV hitam putih. Waktu itu iya, itu pas habis Isya. Tayangan di hitam putih itu ada tayangan yaitu Abul Yatama di Medan yang mengurus anak-anak yatim, anak-anak duafa. Abi sampai menangis. Ya Robbana, kalau ada saja itu pesantren yang kayak begitu akan dikejar kalau dekat mah, tapi aduh di Medan. Karena di Medan jauh ya. Nah, sejak itu karena aku ini seperti Abul Yatama yang bisa mengurus anak-anak. Sejak itu aku selalu terngiang. Berarti cita-cita untuk memiliki dan mengurus anak-anak yang itu dari dulu ya, Bi ya? Impian. Impian itu. Impian habis sejak itu kecil. umur kecil umur berapa kira-kira? Sekitar 12-14 tahun. 12-14 tahun. 12-14 tahun tuh kita lagi SMA betul. Lagi sibuk main ini. Layar gitu ya. Abi di umur 14 tahun sudah memikirkan bagaimana mengurus anak-anak yatim, luar biasa. Masya Allah. Pertanyaan yang kedua, yang berikutnya itu adalah tentang berdirinya pesantren ini, Bi. Jadi yang kita tahu nih, Bi, ayahanda Abi juga mungkin kita dengar juga bahwa yang kita tahu ini dulu ini pesantren itu kan berdiri tahun 2003. Yang kita tahu dan teman-teman tahu gitu kan. Apakah dan kita juga mendengar juga, Bi, bahwa sebenarnya bukan 2003,
ada cikal bakalnya gitu, Bi. Sebelumnya di Gitu ya, Darul Inayah. sebelumnya gitu. Boleh diceritakan seperti apa, Bi? Nah, sebenarnya singkatnya bahwa dulu ini tempat kuburan dulu ini. Oh. Ini adalah kuburan Belanda. yang dipakai masjid ini adalah pohon caringin dan kiara kata ya. Yang ini, Bi. Ini adalah belantara. Nah, makanya di sini dulu ada siapa yang perempuan yang panjang itu? Clara. Si Clara. Oh, Itu ya, berarti ya, ya. nanti lama ya. Ya. Apa? Jadi Clara itu legendaris, Legendaris banget ya. Ya. Pas ada Itu sebenarnya banyak, bukan si Clara saja itu. Dulu itu, ya. Karena ini sini hampir banyak kata ayah. Ini tidak ada yang berani untuk menjadikan lahan ini. Karena angker. Nah, satu-satunya yang berani itu adalah almarhum ayah. Ayahanda ya, Bi. Mengapa sampai dia dapat sini? Karena dia mengajar di Brimob. Dulu itu SPN itu Brimob, Brigade Mobil, ya. Akhirnya katanya gini, ngobrol yang kedengaran sama Bi. Ustaz Yoyo, mau nggak katanya ini tanah di sini? Orang lain kan nggak mau. Kalau nggak salah itu dibeli berapa? Pokoknya sangat murah waktu itu. Ditawarkan tanah gitu ya, ditawarkan Bi. orang nggak ada. Ya kalau mau ya silakan ini. Ya, saya nggak punya uang, ya nggak usah uang, pokoknya ini aja hasil honor itu, hasil honor dia ngajar, ya dikasih ini. Di sini ini kata ayah itu kuburan, makanya gak aneh kalau dulu ada santri yang pernah melihat sosok wanita berambut Berambut panjang. panjang. Itu lagi nih. Ya, betul. kan dulu kata ayah begitu. Kadang-kadang pernah ada alumni waktu itu ada Ustadz Gani itu dibangunin. Ya. Dulu pernah kalau di rumah Ibu Nita sekarang ini kalau telat sholat itu sudah ada yang ngebangunin atau ada yang ngekepan. Meluk. Ada yang meluk gitu ya. Kalau ini langsung naik ya. Lama itu, ya karena bekasnya ya makin lama bahkan angkatan siapa itu angkatan pertama. Yang dari Bekasi itu pernah lihat di Hamam itu kan dulu Hamam itu di dekat masjid ya udah gelap pernah dia kelihatan mandi. Ada mandi terus gitu ditungguin gitu ya di Hamam teh tapi lama-lama nggak keluar. Lama banget. Udah diam dibuka nggak ada tapi kelihatan ada yang nyuci malam sering dulu nyuci ditungguin aja tapi pas ditunggu Nggak ada orangnya dulu. Sekarang mau udah beda lagi, udah listriknya aja kecil-kecil dulu. Nah, jadi awal tanah itu adalah ini itu belantara dan tanah kuburan. Betul. Nah, oleh aja itu apa? Pertama kali yang di depan kita itu kolam. Dia yang masjid di sekarang itu tajuk. Nah, dia bercita-cita ingin menjadikan ini adalah pusat pengembangan agama Islam. Dari mana ayah? Ayah itu keluaran atau kelahiran dari Limbangan Garut. Dia masuk Hizbullah, ya dibawa oleh di Sukawana bertemu dengan Al Mukarrom Bapak Kajian Mustakar. Dia ngajar di masjid. Ya akhirnya di sini. Nah, mulailah sekitar tahun 60 ini sudah berdiri. Karena ini sudah berdiri, jadi ayah selalu, kumaha madrasah. Akhirnya berdirilah Madrasah Sanawiyah Pancamarga. Pancamarga. Jadi sebelum Darul Inayah itu ada Pancamarga. Kali Pancamarga dulu ya, Biar sebelum Darul Inayah. Nah, siapa siswa pertama Pancamarga ini? Biai. Biaya itu siswa pertama, Bi. Ada Umi. Biaya yang besar Wak. Itu siswa pertama. Jadi alumni pertama itu angkatan pertama itu biaya legendaris ya. Luar biasa. Berapa ya 3 orang? Coba bayangin sekolah lama banyak sedikit. Nah ini kurang lebih ini. Siapa lagi yang Pancamarga? Ustadz Nana. Iya. Ustadz Sarif, Ustadz Sahid, itu semuanya alumni MTS Pancamarga. Ya. Nah dari MTS Pancamarga, Abri punya cita-cita ingin melanjutkan lagi, tambah lagi lembaga, yaitu Madrasah Aliyah. Akhirnya berdirilah Madrasah Aliyah. Nah, Pancamarga itu sendiri dari kata panca 5, marga itu adalah semacam sumpah.
kebetulan ayah ini kan sebagai pejuang, gelarnya veteran. Dalam veteran itu ada yang disebut sumpah dan janji veteran. Udah aja lah, untuk menyambungkan giroh perjuangan ayah sebagai veteran, akhirnya diberi nama lah Pancamarga. Ya, nah dari sana gue udah berdiri, alhamdulillah berdirilah Aliyah, Madrasah Aliyah Pancamarga. 1 tahun lancar. Oh, 1 tahun pertama lancar nih. Oh iya. Pas tahun kedua, mulai di sini angin besar. Angin besar menerpa MTS dan MMA Pancamarga. Nah, akhirnya setelah itu udah, karena Abi juga ikut pusing nggak ganti, akhirnya Pancamarga, MTS Pancamarga dan MA Pancamarga ditutup. Udah Oh, saat itu berarti setelah kejadian itu ditutup, Bi? Ditutup. Sempat vakum berapa lama, Bi? 3 tahun, 4 tahun. Oh, 3 sampai 4 tahun. Tapi Abi punya ingat dengan cita-cita dulu. Waktu kita masih di PGA ini, ya kan ayah waktu itu udah berapa kali. Iya, ayah buka pesantren, iya Pak. Oh, keinginan Ayah itu almarhum ayah itu itu. selama 3 tahun rumah komunitas sering nangis. Karena waktu kesini sepi, nggak ada kegiatan. Sekolah akhirnya gimana, sering ngeluh, ya tenang aja Pak, Abi sedang berusaha. Akhirnya kita putuskan saja, karena ingat janji itu, waktu dulu janji kita ajak waktu ingin jadi Abulia Tama itu. Nah, nonton acara itu ya, Pak? itu selenternya. Itu kata ayah, nggak saya cari pesantren ke, bikin pesantren ke, baru aja kepikiran. Karena ingin pesantren, akhirnya kita kan harus sedia, kata guru. Kalau ingin bikin pondok pesantren, semuanya itu harus ada. Itu waktu itu almarhum yang ngasih guru pelajaran PK itu Bapak Dr. Nus Abdullah. Dia mengajarkan begini dalam ilmu metodologi. Kalau kita ingin membuat satu sekolah harus ada di sana. Ada tempat guru, ada asrama, segala macam. Akhirnya sejak itu mulailah kita membangun. Kita bangun ini. Tapi tidak ada yang isi. Yang paling lama itu ngebangun yang depan. Yang depan ini usianya hampir 2 tahun kan selesai. Bangunan yang depan tuh, Itu yang bangunan sampai 2 tahun. Yang itu yang Jabal Rohmah, 2 tahun itu. Hasil kesana kemari sampai ada orang mengatakan, saya pacar jelma gelo. Mengapa? Ya kita ngebangun terus. Ngebangun tapi tidak ada santri. Tidak ada santri. Tidak ada kegiatan. Ngapa? Karena kita punya keinginan satu saat kita ini harus. Nah, akhirnya tahun 2003 mulailah. Tapi mohon maaf nih, Bi, kan mengurus anak-anak yatim piatu itu perlu dana besar, Bi. Ya, itu seperti apa, Bi? Pertanyaan yang sangat berat. Betul. Untuk wah ini ya. Setiap orang yang menanya ini aku tak bisa menjawab. Karena inilah yang disebut dengan kekuasaan Allah. Bangunan ini adalah semuanya bukan sumbangan dari katakan orang per orang, tapi ini adalah hanya Allah yang bisa menjawab hal itu. Dari mulai santri 2003 cuma 20 orang, ya, dengan liku-likunya dan sekarang hampir 600 ya, 600 orang, hampir 600 ya, plus dengan orang. alumni. Alhamdulillah, siapa dananya itulah yang tidak bisa Abi jawab. Satu pertanyaan itu yang tidak bisa Abi jawab. Karena kalau dijawab dengan akal mungkin nggak masuk. Karena semuanya ini berkat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa. Nah, Abi itu ingin semuanya senti itu diumrohkan. Jadi itu, ya, Abi ini ya ingin santri yang berprestasi ini, ingin insya Allah ya ingin yang berprestasi ini minimal ingin umroh bersama. Kalau jarang kita udah sebarang. Ya. Nah ke depan Abi ini cita-cita ingin umroh bersama santri yang berprestasi, yang hikmah. Ya. Seribu bintang alhamdulillah sekarang sudah mulai bertebaran, Bi. Progresnya sudah banyak. Termasuk dari Unpad, termasuk dari UIN semua. Abi ingin sekarang ini bercita-cita ingin berziarah umroh bersama-sama santri yang berprestasi. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi nanti kalau kita sewa Garuda aja ya, yang sewa Garuda buat kita berangkat bareng ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Supaya bisa bareng-bareng berangkat sama keluarga. Sebagai terakhir ini adalah buku Merajut Mimpi. Ya. Ini sebuah kenangan yang sebuah sejarah yang tidak bisa dilupakan. Semuanya adalah seperti air yang mengalir. Tidak direka-reka, tidak dibuat-buat, semuanya ada. Termasuk apa yang disampaikan tadi. Dan itulah adalah sejarah. Oleh karena itu, ya
yang belum dapat buku ini silakan. Ini sebagai terakhir. Ya, terima kasih. Ini adalah gambar umroh terakhir kemarin. Ya, umroh terakhir tahun terakhir. Ini adalah foto ini di depan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Ya, kita doakan mudah-mudahan. Amin. Ya, Abi ingin bersama alumni yang hebat, ingin umroh bersama alumni yang berprestasi untuk bersama-sama umroh, minimal umroh saja. Ya. Mudah-mudahan kita berhasil. Terima kasih. Ya, ya, amin ya rabbal alamin.